Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vinatronic Channel. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu sistem proteksi pada kelistrikan, yaitu apa yang umum disebut sebagai ground atau arde atau pertanahan kelistrikan. Pertanyaannya adalah, mengapa sih ground begitu penting? Kita lihat ya. Jadi sebenarnya apa sih fungsi daripada grounding itu? Yaitu memberikan perlindungan penggunaan peralatan listrik dari bahaya-bahaya listrik bila terjadi. Yang pertama adalah kebocoran listrik di peralatan. Ini ya jelas ya, ketika terjadi kebocoran akan beresiko terhadap manusia maupun peralatannya sendiri. Kemudian induksi atau sisa tegangan listrik. Nah, ini biasanya di jaringan-jaringan tegangan tinggi ya. Ketika nanti kita membuka breakernya, otomatis di keluaran daripada breaker kita groundkan supaya membuang sisa tegangan listrik atau arus listrik. Kemudian isolasi listrik yang rendah. Nah, ini pasti ya, kalau isolasi listrik rendah pasti nanti listriknya akan tembus. Jadi dengan tegangan tertentu maka akan tembus dan bisa membahayakan peralatan atau manusia. Yang keempat, melindungi dari listrik statis. Jadi listrik statisnya kelihatannya sepele tapi juga bisa membahayakan kita. Ini khususnya juga di di mungkin pengisian bahan bakar atau mungkin di aliran-aliran ya yang bisa memberikan efek listrik statis yang bisa menimbulkan spark atau menyalakan bahan bakar tersebut. Kemudian melindungi dari induksi tegangan tinggi atau petir. Ini juga penting ya. Jadi ketika ada petir juga bisa timbul induksi ya yang bisa membahayakan peralatan atau manusia. Jadi makanya perlu adanya grounding tadi. Yang keenam adalah sebagai referensi ya atau acuan pengukuran tegangan. Jadi jelas ya, karena ground itu adalah titik netral, maka ini bisa juga digunakan sebagai referensi atau acuan pengukuran. Titik nolnya pengukuran. Kemudian, mengapa harus ditanahkan atau dibumikan atau digroundkan ya istilah listriknya? Mengapa sih kok harus ditanam ke tanah ya? Yang pertama adalah bumi merupakan titik netral di mana semua unsur atau partikel daripada sumber listrik atau bahan-bahan sumber listrik ya atau atom penyusun partikelnya, baik itu dari generator maupun petir semua berasal dari bumi. Sehingga semua harus dikembalikan ke bumi untuk dinetralisir. Jadi jelas ya, kalau misalnya bahan generator itu ada besinya, ada tembaganya, ya kan, itu berasal dari bumi ya. Kemudian petir ya, petir adalah awalnya dari uap air, kemudian membentuk titik-titik awan di atas yang mempunyai muatan elektron atau muatan listrik ya. Itu juga berasal dari bumi, makanya untuk menetralisir tadi, baik generator atau petir atau mungkin sumber-sumber listrik yang lain, maka harus dikembalikan ke bumi untuk dinetralisir, seperti itu. Yang kedua, tanah atau bumi memiliki massa dan volume yang sangat besar, sehingga bisa menetralisir listrik yang sangat besar, walaupun itu ribuan atau jutaan volt atau ampere ya, itu ketika ditanahkan akan netral ya, akan ternetralisir. Jadi tidak mungkin bisa memberikan efek tegangan ke bumi karena saking besarnya dan saking luasnya volume daripada bumi tersebut. Oke, lanjut ya. Ini adalah diagramnya ya, diagram sistem pertanahan. Kita lihat. Ini contohnya adalah sumber untuk distribusi daya listrik PLN ya. Seperti ini dari trafo dayanya. Jadi ini adalah 3 pas ya, ada RST dan netral. Nah ini, titik ini adalah titik netral yang digroundkan ke bumi. Jadi yang coklat ini anggap aja ini tanah ya. Jadi ini titik inilah yang ditanahkan ke bumi. Jadi ini ada kabelnya yang ditancap ke bumi ya, sebagai grounded. Kemudian di pelanggan, misalnya ini pelanggan 1 pas ya, itu sama. Jadi harus ada kabel yang digroundkan atau ditanahkan.
Jadi nanti ini tujuannya untuk membuang arus-arus bocor tadi ya, atau sebagai pengaman. Seperti itu teman-teman. Jadi sistem proteksi adalah ditanam ke ground. Sama di meteran listrik pun untuk pelanggan juga dimasukkan ke tanah ya, seperti itu ditanahkan. Oke, sekarang lanjut ya. Jadi ini adalah gambaran listrik dari DP panel ya, di mana kita tidak menyambung kabel groundnya dengan baik. Kita lihat apa yang terjadi, kita analisa ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah soket, ada pas, netral, sama ground. Hanya groundnya ini tidak kita pasang ke soketnya ini. Kalau misalnya ini ada pompa listrik, ini biasanya kabel pompa listrik ini ada 3 ya. Ada pas, netral, sama ada groundnya di kabelnya ini, yang nancep di pinggir sini. Ini seolah ini adalah pompanya. Jadi ini adalah kumparannya, kemudian ini adalah inti besinya, atau besi luarnya ya, casingnya yang terbuat dari besi atau kuningan. Jadi kumparan yang pertama ini dimasukkan ke cucukan listrik atau stop kontak ya, ke pas, kemudian satunya masuk ke netral. Yang body atau groundnya ini, atau bodinya ini mestinya biasanya di-groundkan. Jadi nyambung di kabel ground ini. Itu masuk ke pinggir sini, kalau di stop kontak. Lah ini karena kabelnya ground tidak tersambung, seseorang ini gantung groundnya. Gantung. Jadi teraliri kabel pas sama netral saja. Groundnya tidak disambung. Tapi ground dari kabel pompa ini nyambung ke sini, hanya tidak disambung ke ground, jaringan ground di jaringan listrik kita. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ketika kondisi tertentu, misalnya pompa ini sudah lama ya, lama-lama kemudian bearing atau klakernya mulai aus, sehingga rotornya gesek ke stator. Ketika gesek ke stator, rotor atau bodinya tadi, dalamnya pompa tadi, dia menyentuh kumparan, sehingga kumparan tadi nyentuh ke bodinya atau ke rotornya tadi. Apa yang terjadi? Ya ini ada listrik dari pas ini bocor ke bodi, sehingga tadi nyalur ke kabel ground di kabel ujung sini, nempel di sini. Apa yang terjadi ketika ground ini tidak dibuang? Jadi bodi ini menjadi bertegangan. Jadi ketika kita tes pen, dia akan nyala. Artinya ada kebocoran listrik di sini. Artinya sebenarnya ini sangat berbahaya ya. Artinya listrik tadi bisa mengalir ke airnya atau mungkin ke bodinya, ketika tersentuh akan tersengat listrik seperti itu. Jadi ketika ground ini gantung di sini, apa yang terjadi? Kebocoran listrik di bodi ini tidak terbuang atau tidak dinetralisir, sehingga bodi daripada pompa ini menjadi bertegangan, yaitu yang berisiko ya atau berbahaya seperti itu. Itu analisanya ketika ground tidak terpasang ya, artinya gantung di stop kontak ini. Seperti itu teman-teman. Jadi hanya pas dan netral saja yang tersambung di sini. Kemudian lanjut ya. Jadi lanjut, gambar berikutnya adalah di mana kabel ground ini kita pasang. Ini stop kontak seperti biasa, ada pas, ada netral. Kemudian groundnya ini kita sambung ke jaringan grounded di rumah. Lari ke meter, lari ke tanah. Artinya ini sebenarnya sudah ditanahkan, hanya memang ini perlu disambung ke sini, sehingga ini menjadi stop kontak yang standar ya. Ada pas, netral, sama ground di sini. Jadi dari kabel steker ini masuk ke stop kontak listrik ini. Komplit ya, jadi dari bodinya yang di-groundkan tadi masuk ke ground sini, posisi ground di pinggir sini di stop kontak. Kemudian ada pas, ada netral. Ketika terjadi sesuatu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika terjadi gesekan, seolah rotornya atau pompa ini nyentuh winding daripada winding atau kumparan daripada pompa ini, motor listriknya ini. Sehingga terjadi kebocoran listrik dari winding atau kumparan ini ke bodinya.
Apa yang terjadi ketika ground kabelnya kita pasang? Maka kebocoran tadi akan ngalir ke sini, nyambung ke sini, kemudian lari ke sini, kemudian lari ke meter dan lari ke tanah, artinya dinetralisir. Jadi ketika kabel ground ini kita pasang, maka akan aman ketika terjadi kebocoran listrik. Sehingga kalau kita tes pen pun juga akan tidak nyala di sini, karena apa? Nggak ada pertegangan, karena langsung dinetralisir ketika ada kebocoran listrik. Seperti itu. Jadi mengapa ground begitu penting, yaitu tadi masalahnya. Ketika ada kebocoran listrik, maka peralatan kita akan aman, karena listrik langsung dinetralisir ke tanah, dibuang ke tanah, seperti itu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, kemudian juga menambah wawasan kita dalam keselamatan listrik ya. Jadi keselamatan dalam penggunaan listrik. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, silahkan ketik di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.